Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pernah nggak mendengar istilah HMI connection? Saya ulangi, HMI connection. Ya, ini sebetulnya sih kalau saya memahaminya ini memiliki konotasi negatif. HMI connection itu bisa dianalogikan dengan sekelompok para calo. Kalau Anda mau sesuatu, coba hubungi Bapak A. Kalau ingin memperoleh sesuatu yang teramat penting rasanya, Anda tidak bisa atasi sendiri. Coba hubungi Bapak B. Mencari koneksi. Jadi HMI itu dianggap sebagai kumpulan koneksi. Itu HMI connection. Mengapa ini terjadi? Ya, ini kesimpulan Keblinger atau rumusan dari pengamatan yang salah kaprah. Ada alumni perguruan tinggi setelah selesai menamatkan kuliahnya di perguruan tinggi, habis wisuda menjadi sarjana, bisa jadi sarjana S1, sarjana S2, atau bahkan bisa jadi sarjana S3. Lalu dia terjun atau masuk kepada realitas dunia kerja. Pada dunia kerja itu dia temukan, kok di mana-mana ada alumni HMI. Di perusahaan A ada alumni HMI. Di lembaga sosial B ada alumni HMI. Organisasi sosial kemasyarakatan bahkan keagamaan, di dalamnya juga ada alumni HMI. Di mana-mana ada alumni HMI, termasuk jajaran pemerintahan. Jajaran pemerintahan di eksekutif, yudikatif, legislatif, juga di mana-mana ketemu alumni HMI. Lah, alumni yang tidak punya kegiatan menjadi aktivis pada zaman waktu dia kuliah, mau mendekat saja dia nggak bisa. Human relation-nya kan nggak bagus. Lalu dia menyimpulkan saja, wah, ini gara-gara koneksi sesama alumni HMI. Maka muncullah HMI connection. Apa begitu? Bagi orang yang tidak mengerti, bisa jadi kesimpulannya demikian, salah. Tapi sesungguhnya kawan-kawan yang menjadi aktivis HMI pada waktu dulu itu, mereka itu melatihkan dirinya untuk bukan hanya mendalami ilmu pengetahuan, bukan hanya menguasai apa yang disampaikan oleh teoritisi, para doktor, profesor yang menjadi guru mereka dulu, bukan hanya sekedar itu. Tidak hanya membaca buku, tetapi mereka punya kepekaan terhadap kehidupan secara lebih luas. Antara lain, mereka melatih diri bagaimana bekerja. Bekerja itu baik secara individu, perorangan, maupun bekerja sebagai sebuah tim, kelompok, teamwork. Alumni HMI hampir pasti
nggak masalah kalau bekerja secara individual. Tetapi karena pengalamannya selaku aktivis pada waktu yang lalu, dia juga punya keterampilan, punya kebiasaan untuk bekerja secara kolektif. Di dunia kerja jelas sekali pencapaian target tujuan dari sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah lembaga non pemerintah maupun lembaga-lembaga pemerintah, keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi antar anggota organisasi itu. Dibutuhkan sekali kemampuan kolektif. Zaman sekarang kalau semuanya mau diurus sendiri, nggak sanggup. Problematika kehidupan semakin besar, semakin kompleks, gitu kan ya. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditangani secara individual. Memang ada pekerjaan memang dibutuhkan keterampilan personal sifatnya. Tetapi capaiannya akan berbeda kalau dilakukan, diusahakan secara kolektif. Pekerjaan sebagai guru umpamanya, profesi dosen, peneliti, antara lain itu adalah profesi yang bersifat individual. Dibutuhkan kemampuan individu yang kuat. Tetapi ketika dia masuk bergabung pada sebuah institusi, sebuah organisasi, maka dia dituntut untuk memberikan bantuan pengaruh terhadap capaian organisasi. Nah, di sanalah dibutuhkan kerja kelompok. Kerja kelompok itu artinya seseorang tidak boleh menang-menang sendiri, menang-menangan. Pokoknya menurut saya ini nggak bisa. Alumni HMI itu terbiasa untuk menenggang. Bisa jadi pendapatnya keliru. Oleh karena itu maka dia harus dengarkan pendapat orang lain. Bisa jadi dia sadar pekerjaan ini load-nya banyak sekali, nggak mungkin diselesaikan sendirian. Oleh karena itu dia dengan rendah hati minta bantuan kawan yang lain. Bekerja dalam kelompok itu macam-macam. Bisa hanya 5 orang, bisa 10 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang, macam-macam. Bagaimanapun, kemampuan skill untuk bekerja kelompok itu dibutuhkan sekali. Disinilah yang terjadi. Lalu orang-orang yang peka terhadap kemampuan bekerja di dalam tim itu saling paham, saling mengerti. Oh, si Anu kok kayaknya bagus ya skill kolektifnya. Coba gimana kalau dia bergabung sama kita? Itu asal muasalnya. Ingat, yang suka sepak bola paham bener ini. Ajax Amsterdam umpamanya. Seorang pemain tidak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh timnya. Harus masuk di dalam satu kesebelasan. Seorang Ronaldo tidak ada artinya kalau dia tidak bisa tune in dengan kesebelasan tempat dia bermain. Sepak bola jelas-jelas sekali memberikan contoh untuk itu. Nah, itu awal dari orang melihat, oh, ini HMI connection. Si A masuk karena dia sama-sama HMI. Bukan karena HMI-nya. Dia bergabung karena skillnya, kemampuannya, visinya sama dalam menggerakkan, menjalankan, mengembangkan organisasi kerja yang sedang dia hadapi. Jadi, di dunia kerja itu sangat membutuhkan adanya kolektivitas. Tidak bisa kalau hanya individualitas. Gitu kan ya. Di zaman sekarang
Di dunia teknologi informasi juga begitu. Komputer Anda nggak bisa kalau cuman hanya main di komputer sendirian. Sekarang sudah dikenal sebagai jaringan, gitu, networking di dalam dunia sistem informasi. Kawan-kawan sekalian, alumni perguruan tinggi yang dulu tidak aktif di HMI atau juga tidak aktif di organisasi yang lain, kerjaannya cuman baca, nggak tahu lingkungan, nggak peduli sama lingkungan, kata anak sekarang nggak gaul, tidak punya kesadaran lingkungan, maka dia ketika masuk ke dalam dunia kerja, nyesel dulu saya nggak aktif di HMI. Lu tahu rasa nyesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi HMI Connection itu bukan semacam mafia. Kayak mafia Itali. Lalu dia bisa menekan kekuasaan, menekan pemerintahan, menekan perusahaan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Bukan. HMI Connection itu harus dipahami tidak lain adalah kemampuan para alumni HMI, dalam hal ini biasanya mantan aktivis, di dalam bekerja sama pada suatu kelompok. Tidak heran kalau umpamanya di partai A alumni HMI, partai B alumni HMI, partai C alumni HMI juga. Pemerintahan, kementerian alumni HMI, kementerian yang lain alumni HMI juga. Itu sih konsekuensi logis saja dari kemampuan berorganisasi, kemampuan bekerja di dalam kelompok. Jadi kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang masih aktif, jangan sia-siakan kesempatan pada saat masih menjadi mahasiswa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian nggak ada gunanya. Ya, kalau masih bisa sadar di kemudian hari, alhamdulillah, siapa tahu Tuhan memberikan bantuan. Inilah makna pendidikan yang sebenarnya. Jadi pendidikan itu jangan didefinisikan secara sempit dengan hanya baca buku, duduk di ruangan kuliah, mendengarkan dosen ngomong. Tidak sekadar itu. Para ahli pendidikan menyebutnya paling tidak 3 aspek harus terpenuhi. 1, aspek afektif, kemudian aspek kognitif, dan kemudian aspek motorik. Kawan-kawan alumni HMI itu masuk semua, didapat itu dia. Gitu. Jadi pendidikan itu sifatnya integrated terhadap segala persoalan kehidupan. Tidak hanya afektif saja. Wow, pinter, wawasannya bagus. Tapi penguasaan teorinya tidak ada. Gitu, cuma ngomong doang nanti. Hanya mengandalkan pikiran. Atau dia tidak bisa menjalankannya sebagai sebuah kegiatan. Pendidikan yang betul bukan seperti itu. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mencakup semua aspek dan itu menjadi modal bagi kehidupan nanti di dunia kerja atau pada masa kita menjalani kehidupan yang sebenarnya di luar kampus. Jadi mudah-mudahan jangan ada pernyataan lagi, menyesal saya tidak menjadi aktivis HMI karena tidak bisa masuk HMI Connection. Terima kasih. Sebarkan pemikiran seperti ini. Jangan sampai salah paham tentang HMI. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.